Ibu Roli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, serta Bapak Ibu calon mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di acara sosialisasi program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Dr. Untung Yono selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FIB UI, Assalamualaikum, selamat siang semua. serta selamat siang Bapak. Bersama kita pula ada Ibu Manajer Pendidikan FIB UI, Ibu Roli Esther SSMSI MA PhD, serta kita sudah ditemani oleh 4 ketua program studi. Yang pertama ada Ibu Dr. Ike Iswara Lawan di SSMSI selaku ketua program studi program Pasca Sarjana Asia Timur. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ike, serta beserta kita juga ada Bapak Dr. Nopal SSM Hum selaku ketua program studi Pasca Sarjana Ilmu Filsafat. Selamat siang Bapak Nopal. Selamat siang, selamat datang. Terima kasih Bapak. Serta bersama kita ada Ibu Dr. Linda Sunarti SSM Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah. Selamat siang Selamat Ibu Linda. siang, selamat siang Mbak Mara dan Bapak Ibu semua, serta calon mahasiswa. Serta bersama kita ada Ibu Dr. Turita Indah Setiani SSM Hum selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Susastra. Siang Bapak Ibu, selamat siang semua calon mahasiswa. Selamat siang Ibu Turita. Ya, untuk acara hari ini kita akan menjalani program sosialisasi dengan format bincang-bincang. Apabila Bapak Ibu calon mahasiswa program Pasca Sarjana ada yang hendak bertanya, diperkenankan untuk mengetik terlebih dahulu di kolom chat untuk kemudian kami bahas pada saat sesi tanya jawab. Untuk mengawali acara sosialisasi program Pasca Sarjana FIB UI, saya persilakan Bapak Dr. Untung Yuwono selaku Wakil Dekan Bidang 1 atau Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan untuk membuka acara sosialisasi di siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu mengucapkan terima kasih kepada para peserta ya sosialisasi program Pasca Sarjana FIB UI ya pada hari ini yang sudah meluangkan waktu hadir untuk menyimak semacam informasi, kegiatan informasi dari kami tentang program-program Pasca Sarjana di lingkungan FIB UI. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi Pasca Sarjana yang pada sesi pertama ini bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi ya kepada teman-teman semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Mara. Baik, jadi tentu saja tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan lebih dalam, lebih luas lagi ya, karena di sini juga ada sesi diskusi nanti tanya jawab yang mungkin tidak ada di dalam informasi tertulis yang selama ini disampaikan oleh FIB UI melalui kanal-kanal informasinya. Dan inilah wadahnya sosialisasi secara daring pada hari ini. Semoga dengan adanya sosialisasi pada hari ini dan mungkin juga nanti teman-teman peserta bisa mengikuti sosialisasi yang kedua dimulai pada pukul 4 sore dengan tautan yang sama ya Bu Roli ya. Teman-teman ya akan lebih termotivasi ya untuk Benar Pak Untung. ya, terima kasih untuk merealisasikan cita-cita teman-teman ya menempuh studi lanjut di program Pasca Sarjana FIB UI. Saya kira itu saja dulu karena kami banyak informasi dari Bapak Ibu Kaprodi dan akan lebih banyak nanti diharapkan tanya jawab dari para peserta. Saya kembalikan ke Ibu Mara. Terima kasih banyak. Selamat siang. Mari kita teruskan acara ini.
Terima kasih Bapak Dr. Untung Yono untuk mengawali sesi diskusi. Saya akan bertanya kepada Ibu Dr. Turita Indah Setiani atau Ibu Ita. Mungkin Ibu Ita bisa menjelaskan, Bu, apa saja sih peminatan yang dipelajari di program studi Pascasarjana Ilmu Susastra? Silakan Ibu. Iya, mungkin untuk tidak berpanjang lebar, boleh saya tayangkan video aja ya Mbak Mara ya, Boleh karena sekali Ibu Ita. itu sekaligus dari 4 peminatan juga ada mata kuliah yang apa namanya disampaikan di dalam perkuliahan. Jadi mungkin lebih lebih langsung. Suaranya belum keluar, Ibu. Mungkin perlu diklik yang di sisi kiri bawah biasanya sebelum sharing. Saya Siti Devianti. Saya adalah mahasiswa Prodi Ilmu Susastra FBUI angkatan 2016, mengambil peminatan filologi. Sekarang saya bekerja di Perpustakaan Nasional RI sebagai pustakawan di bidang pengolahan bahan perpustakaan. Secara khusus saya mengerjakan dalam bentuk metadata katalog untuk koleksi naskah kuno Perpustakaan Nasional. Katalog naskah ini nantinya bisa diakses secara online. Belajar filologi di Prodi Ilmu Susastra FBUI sangat membantu saya dalam membuat katalog naskah kuno. Saya jadi tahu bagaimana cara menangani dan mendeskripsikan sebuah naskah. Data-data apa saja sih dari sebuah naskah yang harus ada dalam katalog, serta bagaimana cara menentukan data-data tersebut dan menuangkannya ke metadata perpustakaan. Dengan mendalami filologi di Prodi Ilmu Susastra FBUI, saat ini saya menjadi satu-satunya cataloging librarian di unit kerja saya yang mempunyai keterampilan khusus, yaitu dalam bidang penaskahan ini. Dan itu baik untuk perkembangan karir saya. Iya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan untuk 4 peminatan di Prodi Ilmu Susastra. Ada culture study, ada kajian tradisi lisan, susastra, dan filologi. Demikian Bu Mara, terima kasih.
Ibu Mara, apakah tidak mendengarkan suara dari saya? Bapak Ibu yang lain? Dengar. Terdengar Ibu, tapi agak patah-patah. Ya, kayaknya patah-patahnya dari Mbak Mara nih. Nah, oke, ini saya jelas. Iya, Terdengar Ibu, walau agak patah-patah. iya. Yang patah-patah dari Mbak Iya, Mara. jangan-jangan dari saya ya, Ibu. Ya. Iya, baik. I- Ya, Ibu Turita, kira-kira kalau untuk mengambil program S2 dan S3, eh, apa Bu? Bagaimana misalnya proses peminatan apa yang kira-kira misalnya ingin masuk sastra tapi bingung begitu Bu? Nah, itu ditentukan oleh dosen atau dari mahasiswa? Iya, kalau untuk memilih untuk S2 itu juga termasuk S3 sebetulnya sudah melalui peminatan masing-masing ya. Mereka kan diminta untuk apa namanya untuk yang S2 mengirimkan salah satu model apa namanya tulisan dari mereka yang sudah dipublikasikan. Terus mendaftar langsung peminatannya apa gitu sehingga eh, di kami sudah kalau diterima sudah tahu masuk ke peminatan apa mereka menginginkan karena itu sudah bukan kami yang akan menentukan. Demikian juga untuk yang S3. Nah, S3 itu juga mereka malah justru diminta untuk menuliskan rencana risetnya sebagai sebuah proposal yang kemudian nanti diwawancarai. Sehingga dalam wawancara kami akan tahu kemampuan mereka sesuai dengan apa namanya proposal yang dikirimkan. Sehingga dari awal calon mahasiswa sudah menentukan pilihannya keminatan atau peminatannya apa. Demikian Ibu Mara. Ini sepertinya Ibu Mara yang Baik, terima kasih Ibu Ita. kan tidak patah-patah ya dari saya ya, cukup jelas. Cukup jelas Ibu, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menuju kepada Bapak Dr. Naupal, SSM HUM. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak Mara. Bapak boleh dijelaskan mungkin Bapak untuk program studi pasca sarjana ilmu filsafat ada peminatan apa saja Bapak? Lalu kira-kira bagaimana sistem perkuliahan baik untuk S2 dan S3? Ya, terima kasih. Selamat datang para peserta Zoom kali ini. Moga-moga kita bisa bertemu di kelas program Magister dan Doktor Filsafat ya, IB. Mata kuliah di program Magister Mbak Mara itu terstruktur ya. Jadi kita tidak membagi menjadi beberapa peminatan, tetapi bahwa filsafat itu dialog ilmu, jadi dialog dengan berbagai bidang eh, kuliah yang disampaikan itu intinya adalah yang pertama kuliah dasar. Jadi dengan demikian bisa saja mahasiswa non studi filsafat dari S1 bisa bergabung di Magister Filsafat karena secara keseluruhan masih diajarkan dasar-dasar pemikiran filsafat sebagai langkah awal untuk menuju kajian dialog bidang ilmu. Nah, dalam kajian dialog bidang ilmu itulah ada mata kuliah pilihan. Jadi mereka nanti minatnya kemana? Misalnya ke politik, maka di situ ada pemikiran filsafat ekonomi dan politik, bidang budaya, maka di situ ada multikulturalisme, psikoanalisa, bidang ada filsafat religi. Jadi walaupun hakikatnya bisa dibagi menjadi 3 peminatan, yaitu peminatan budaya, filsafat politik, dan filsafat ekonomi, tetapi tidak seketat seperti dalam program studi S2 di sastra gitu ya. Jadi ada kelonggaran. Nah, untuk program S3 seperti biasa sama dengan program S3 yang lain, hanya ada 3 mata kuliah yang moga-moga bisa diselesaikan dalam 3 semester sekaligus sudah proposal. Jadi harapannya 2 semester seluruh mata kuliah itu bisa tuntas dan di semester 3 itu sudah bisa mengajukan proposal
dan ketika itu ditentukan promotor dan kopromotornya. Jadi sama seperti program doktor di Susastra, ketika calon mahasiswa mendaftarkan diri, maka mereka nanti akan mengajukan semacam proposal awal dan ada wawancara setelah itu. Saya kira begitu, Mbak Mara. Baik, terima kasih Bapak Naupal. Jadi sebetulnya menarik ya, baik ilmu susastra maupun ilmu filsafat. Tapi saya dengar untuk masuk ke FIB ini ada bebas tes masuk khususnya untuk program magister. Nah, Pak Untung mungkin bisa menjelaskan, Pak Untung? Baik, terima kasih Bu Mara. Pertanyaan Bu Mara ini diarahkan kepada peserta, mohon maaf, peserta yang datang sebagai lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Ya, jadi memang untuk lulusan FIB UI yang umur kelulusannya 1 tahun, ya dari masa kelulusan, dari tahun kelulusan, itu kami memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru tanpa mengikuti ujian SIMAK. Ya, jadi ini untuk lulusan FIB UI yang berminat untuk studi di program Magister FIB UI. Nah, ini sudah ada tayangannya, saudara-saudara. Jadi untuk lulusan Januari 2022, Agustus 2022, Januari 2023, ya, dan tentu saja juga Agustus nanti 2023, ya, dengan IPK di atas 3,00 dapat kami rekomendasikan untuk mengikuti untuk menempuh studi S2 tanpa menempuh ujian SIMAK UI. Ya, jadi silakan prosedurnya bagaimana? Ya, teman-teman nanti datang ke Kaprodi ya setelah mendaftar pada SIMAK UI secara online. Nah, pendaftaran itu sudah dibuka mulai hari ini ya, 19 Mei sampai dengan 26 Juni ya. Jadi teman-teman mendaftar dulu, kemudian printkan pendaftarannya, lalu datanglah ke Kaprodi masing-masing untuk mohon direkomendasikan dari Kaprodi kepada pimpinan fakultas ya untuk mendaftar di program Magister S2 tanpa menempuh SIMAK UI. Dan untuk lulusan bulan Agustus 2023 tentu ini juga ya kami tawarkan kesempatan ini meskipun mungkin belum diterima ijazahnya, ya cukup dengan menggunakan surat keterangan yang nanti bisa diuruskan di unit pelayanan akademik nanti di Buroli ya, di gedung 2. Ya, sama prosedurnya, tetap prosedurnya datang dari Kaprodi, datanglah ke Kaprodi bahwa Anda sudah mendaftar SIMAK UI, ya kemudian pada program studi apa, nanti Kaprodi akan menuliskan surat rekomendasi kepada kami untuk kami sampaikan kepada pimpinan UI. Jadi simple saja ya proses pendaftarannya. Begitu Bu Mara. Baik, terima kasih Bapak Dr. Untung Yono. Selanjutnya, jadi ini ya untuk mahasiswa ya alumni dari FIB UI yang baru saja lulus ya dan ingin bergabung menjadi mahasiswa pasca sarjana program magister, dipersilakan untuk mendaftar jalur SIMAK ya bebas tes dengan menghubungi Kaprodi masing-masing. Ya, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Dr. Linda Sunarti, SSM HUM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah. Nah, Ibu Linda, kira-kira apa yang dipelajari atau peminatan apa saja yang ada di program studi sejarah? Lalu bisa dijelaskan tidak Bu, apa saja tahapan khususnya untuk program S3 ya, hingga sampai ujian terbuka. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mara. Boleh saya share PPT ya Mbak Mara ya? Boleh sekali Ibu Linda. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, para calon mahasiswa. Terkait tadi pertanyaan Ibu Mara, jadi saya mungkin ini rada gaptek. Jadi tadi pertanyaan Ibu Mara itu terkait masalah oke, kok nggak bisa ini peminatan ya. Jadi apa saja yang dipelajari di Magister Ilmu Sejarah? Jadi kita nanti akan mempelajari tentang sejarah lokal, ya Indonesia kontemporer, kemudian
pemikiran ilmu-ilmu sosial, kemudian perkembangan historiografi Indonesia dan juga dunia, kemudian isu global, geopolitik, dan dinamika lintas aspek ya. Kemudian ada kajian kekhususan wilayah Asia, Amerika Serikat, Australia, dan Eropa. Jadi nanti di semester 2 dan semester 3, nanti para mahasiswa yang berminat untuk mempelajari tentang wilayah-wilayah lain, perkembangan sejarah, dan perkembangan historiografinya itu ada di mata kuliah di semester 2 dan semester 3. Tapi nanti diberikan juga kebebasan untuk memilih makalah proyek akhir, jadi bisa tentang Indonesia, bisa juga tentang wilayah-wilayah lain yang dipelajari, seperti itu. Kemudian sekalian saja mungkin Ibu Mara, jadi ini yang bisa saya kalau misalnya untuk S2 itu kita memang lebih fokus ya kepada pendalaman materi, dan kita diharapkan mempelajari teori dan konsep ya ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu budaya lainnya, agar mahasiswa diharapkan bisa menerapkan konsep dan teori untuk menganalisis peristiwa sejarah dengan pendekatan multidimensi. Nah, sedangkan yang S3 itu diharapkan kita bisa menemukan, menghasilkan penemuan baru melalui penelitiannya. Jadi diharapkan bisa lebih dari mengaplikasikan teori, tapi adalah bisa menemukan konsep-konsep baru atau pendekatan-pendekatan baru. Tadi terkait pertanyaan Ibu Mara yang tahapan-tahapan ya untuk sampai ke untuk yang S3 itu, yang nanti yang S3 itu adalah ini tahapan ujian ya. Jadi kalau untuk ujian S3 itu ada ujian di semester 1, ujian proposal disertasi, kemudian kolokium, kemudian ada di semester selanjutnya itu ada ujian hasil riset, kemudian publikasi. Jadi kalau untuk S3 ini diharapkan hasilnya adalah publikasi Scopus ya, kemudian baru bisa ujian promosi doktor. Jadi ada beberapa tahapan ujian sebenarnya, yang itu ujian proposal, hasil riset, dan promosi doktor. Kalau yang kolokium itu nanti ada di semester 3 atau 4 ya, jadi tergantung kesiapan mahasiswa untuk mengecek perkembangan hasil penelitian mereka. Dan mungkin sekalian juga apa sih tema-tema yang bisa yang kebanyakan ya untuk mahasiswa di pasca ya. Kalau untuk program doktor ini adalah karya-karya yang sudah dihasilkan, yang mungkin yang kalau untuk tadi publikasi ada, cuman saya tidak sempat memberikan contoh ya. Ini ada tentang kesehatan, ada tentang politik, ada tentang masalah lingkungan ya. Kemudian ada juga tentang maritim, karena kemudian kita ada profesor ahlinya maritim, Prof. Susanto dan Mas Didik ya. Ada politik, Hindia Belanda, dan juga ada terkait tentang masalah pariwisata. Sedangkan yang karya-karya mahasiswa S2 misalnya juga sama, ini lebih fokus kepada misalnya politik, kemudian juga penyakit, musik, bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa dari seni ya, bidang seni segala macam itu dari IKJ yang menulis tentang seni tari, kemudian seni musik, kemudian seni lukis, dan berbagai macam, ada sampai film segala macam. Jadi beraneka macam topik yang bisa dipelajari di prodi ilmu sejarah. Itu saja mungkin Ibu Mara, mohon maaf kalau terlalu panjang. Wah, menarik Ibu Linda. Saya bahkan menunggu paparan tayangannya secara komplit loh, Ibu. Saya khawatir memakan waktu bagi yang lain. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan saja. Baik, terima kasih Bu Linda. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Ike Iswari Lawanda selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Asia Timur. Asia Timur kan lagi booming ya Ibu ya. Nah, kira-kira apa sih yang dipelajari, khususnya peminatan apa saja yang ada di program Pasca Sarjana Asia Timur? Lalu berapa lama sih Bu waktu yang diperlukan untuk lulus? Ya, yang terakhir itu penting banget ya, Bu Mara. Ya, terima kasih Ibu Mara, Bapak Ibu, dan teman-teman semua nih, calon mahasiswa, mudah-mudahan ya program studi Asia Timur banyak peminat dari hasil sosialisasi di sini. Selamat datang teman-teman calon, ya walaupun tidak kita sampaikan selamat datang ya, sudah mau ikut mendengar dalam sosialisasi ini. Ya, program studi Asia Timur itu seperti kita tahu tadi Bu Mara mengatakan pasti terkait, iya betul Bu, ada triggernya ada K-wave, Korean wave, kemudian J-pop, Japan pop, dan juga ada FC ya, karena kalau di REC itu agak tidak terlalu
didukung ya budaya populernya. Jadi itu 3 kawasan wilayah dan termasuk juga Taiwan, karena FC Taiwan ya, termasuk juga RRC, dan untungnya kami ya ini ya Bapak Ibu, banyak sekali para dosen di sini yang memang ahli dari dalam bidang Kejepangan, dan juga Korea dan juga Cina. Jadi kalau peminatan kami terbuka ya Bu Mara dan teman-teman semua di sini, dari hasil pengalaman program studi ini baru angkatan kedua ya teman-teman di sini ya. Jadi angkatan 2021 sejumlah 8 orang, ada 5 orang sudah lulus dalam waktu 3 semester kemarin. Eh, Penulisannya makalah proyek akhir ya sekarang sebutannya, sebagai ganti dari tesis itu ada yang fokus pada eh, satu negara saja, misalnya Jepang, tapi ada juga yang 3 negara gitu ya, dan kemudian juga ada yang 2 negara. Jadi kami terbuka untuk pemilihan eh, objek penelitiannya ya, kawasannya, negaranya itu. Tetapi topiknya nanti ujung-ujungnya adalah pastinya harus mengaitkan dengan Asia Timur, walaupun entry point-nya adalah Jepang satu gitu ya, tapi nanti dikaitkan dengan entry point-nya adalah Asia Timur karena program studi ini pendekatannya adalah interdisiplin, sehingga ini memungkinkan nanti analisisnya lebih ya kalau dikatakan lebih dalam, tapi juga ada benang merah nanti yang akan menaungi 3 budaya, karena fokus kami ini adalah pada budaya Asia Timur. Jadi nanti benang merahnya pasti adalah budaya Asia Timur. Nanti semuanya kalau bilang, oh ya Konfusianisme, ya nggak salah. Tapi Konfusianisme juga setiap lokal ada ciri khas. Nah, itu aja triggernya, Bu. Dan satu lagi, teman-teman jangan lupa untuk supaya bisa juga menulis makalah proyek akhir, nanti akan ada penerbitan ilmiah. Nah, itu penerbitan ilmiah menjadi syarat untuk kelulusan ya. Tapi juga itu adalah bagian dari kurikulum karena itu 2 SKS nanti untuk menulis artikel sampai dengan accepted kalau nggak salah ya Bapak Wakil Dekan itu harus sebelum tesis, sebelum ujian tesis, makalah proyek akhir, maka harus sudah diterima di di jurnal. Tapi ini akan ada pendampingan dosen, jangan takut. Nanti kami akan berjibaku lah ya untuk sampai selesai. Demikian Ibu Mara, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Ike. Nah, kira-kira kalau untuk S2 itu apa perbedaan publikasi yang harus dikeluarkan antara S2 dan S3? Mungkin Ibu Turita bisa menjelaskan, Ibu? Iya, untuk yang S2 itu publikasi nasional, dan kalau untuk syarat lulus itu harus sudah publish ya Pak Untung untuk kurikulum baru ini gitu ya, bukan sekedar accepted gitu. Mohon maaf Bu Ike mungkin koreksi supaya dari awal nanti oh katanya gitu kan. Ya, jadi itu. Tapi kalau untuk yang S3 lebih ke jurnal, diharapkan ke jurnal internasional gitu ya. Tapi ada juga beberapa, karena untuk S3 tidak hanya 1 publikasi, minimal ada 3 syaratnya gitu untuk sampai ke akan lulus nanti ketika akan promosi gitu ya. Itu yang perlu dibedakan dan itu yang penting ditekankan. Tapi kalau mamanya untuk S2 cukup 1 publikasi minimal nasional dan tapi sudah publish, sehingga kalau misalnya di semester 3 karena memungkinkan semester 3 semester sudah bisa lulus, berarti dari awal sudah harus punya ancang-ancang publikasi dan diperbolehkan dibimbing oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah misalnya
yang bersinergi dengan nanti rencana penulisan dari makalah proyek akhirnya sebagai mini tesis itu. Jadi kalau dalam perjalanan juga bisa mempublikasikan, tidak harus menunggu nanti di akhir. Jadi bisa hasil dari publikasi dari makalah perkuliahan yang dipublikasikan. Seperti itu, Bu Mara. Mungkin mohon koreksi nanti kalau ada tambahan dari Pak Untung gitu, silahkan. Tapi saya rasa yang penting adalah itu yang bisa kami sampaikan. Makasih Bu Mara. Baik, terima kasih Bu Turita. Jadi kalau S2 cukup 1 publikasi ya Ibu nasional. Kalau untuk S3 3 publikasi dan sifatnya internasional. Ya, tadi Ibu Ita juga internasional ya kalau untuk yang S3. Oh ya, nasional dan internasional ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Turita. Lalu tadi Bu Turita sudah menyinggung nama Bapak Untung. Saya juga bertanya nih, Bapak Untung sebetulnya bagaimana sih untuk masuk ke program pasca sarjana FIB UI, ada jalur apa saja Bapak? Baik, terima kasih Bu Mara. Ini maksudnya jalur masuknya ya Bu Mara ya? Iya betul Bapak, jalur masuknya ada jalur apa saja Bapak? Baik, jadi kalau secara umum dari S1 ke S2 atau S2 ke S3 itu jalur masuknya itu melalui jalur seleksi masuk UI ya, ujian SIMAK UI ini secara umum. Nah, yang tadi saya sampaikan itu adalah jalur yang khusus bagi lulusan S1 yang masa usia kelulusannya itu baru 1 tahun, yaitu pada tahun 2022 ya, nanti kan tahun 2023 ini penerimaannya. Nah, untuk mengikuti ujian SIMAK UI ya tentu saja harus mendaftar secara online ya pada sistem penerimaan mahasiswa baru UI ya. Jadi diklik saja www.penerimaan.ui.ac.id ya. Nah, di situ nanti akan ada panduan untuk mendaftar ya. Pertama yang harus dilakukan adalah registrasi online ya. Nanti setelah mendapat akunnya, saudara-saudara bisa masuk dan melengkapi ya dokumen yang dipersyaratkan di situ ya, misalnya termasuk rekomendasi gitu ya. Nah, kemudian sesudah selesai tentu harus membayar gitu ya. Nah, setelah itu ya baru saudara nanti akan diinformasikan nomor ujian ya, nomor peserta ujian ya, dan itu di apa namanya, nanti ujiannya kan ujian online ya kalau SIMAK UI ya teman-teman ya, itu nanti akan dilaksanakan oleh PMB UI, bukan oleh fakultas melainkan secara terpusat oleh PMB UI. Nah, ujian SIMAK UI untuk pasca itu hanya 2 ya, yaitu tes potensi akademik ya dan bahasa Inggris. Ya, jadi hanya itu, dan ya saudara-saudara pasti sudah mengenal apa itu tes potensi akademik ya dan bahasa Inggris. Nah, untuk tes potensi akademik nanti ya teman-teman akan menghadapi pertanyaan ya kira-kira seperti tes inteligensia begitu ya. Kemudian di situ ada logika verbal, logika analitis, logika matematis yang diujikan ya. Sesudah itu menempuh ujian bahasa Inggris yang berbasis pada pemahaman bacaan ya, reading comprehension. Ya, jadi teman-teman akan dihadapkan pada teks-teks dalam bahasa Inggris, kemudian ada sekian pertanyaan. Semua soal berbentuk tes objektif ya. Jadi memilih ya. Kalau tidak salah sistemnya, kalau benar mendapat nilai 4, kalau salah tidak mendapat nilai. Kira-kira seperti itu kalau memang sistemnya seperti biasa gitu ya. Baik, nah itu saja ya. Jadi jalur penerimaan UI melalui secara terpusat melalui SIMAK UI. Ya, kecuali tadi jalur bagi lulusan baru
S1 ya yang mempunyai prestasi akademik IPK di atas 3,00. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nah ini juga tadi ada pertanyaan apakah dari S2 ke S3 ada skema penerimaan tanpa ujian SIMAK, sementara ini masih belum ada gitu ya, karena penilaiannya tentu saja holistis ya, juga termasuk tadi Bu Turita sudah menyampaikan ya, Bu Linda dan teman-teman sudah menyampaikan bahwa juga akan dilihat ya rekam jejak saudara dalam menulis ya, khususnya dalam hal publikasi ya, tapi tentu saja ini satu hal yang dapat teman-teman lalui dengan baik. Begitu Bu Mara. Baik, terima kasih Bapak Dr. Untung Yono atas informasinya. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Nopal. Bapak, katanya benar ya, masuk program Pasca Sarjana UI itu gampang masuk, susah keluar. Terima kasih Mbak Mara. Bagaimana mungkin Bapak bisa menanggapi? Oke, terima kasih Mbak Mara. Ada anggapan semacam itu, tetapi saya kira itu mungkin karena kurang disiplin, ya moga-moga karena kurang disiplin dari mahasiswanya atau menghilang setelah ujian proposal ya. Untuk biasanya itu untuk kasus program doktor, sementara untuk kasus program magister kita tertata sih. Ada yang sudah lulus di semester 3, ada yang di semester 4. Nah, yang jadi PR bersama barangkali untuk program doktor, bagaimana memantau mahasiswa. Mereka itu sebetulnya punya kecakapan, punya keahlian, tapi juga punya kesibukan. Nah, problem itu barangkali Mbak Mara yang jadi eh, pemicu. Kadang-kadang masuknya gampang, lulusnya susah. Tapi moga-moga untuk angkatan ini calon-calon mahasiswa program doktor punya minat yang kuat sehingga akhirnya bisa berdisiplin dalam eh, terutama itu memang menerbitkan karya ilmiah ya, karena ada kewajiban eh, jurnal internasional, ada juga jurnal nasional. Maka itu memang perlu ketekunan baik dari pembimbingnya maupun dari mahasiswanya. Harapan saya anggapan itu moga-moga nggak jadi kenyataan, Mbak. Malah ya itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Naupal. Ya, mungkin terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Linda Sunarti. Ibu Linda, kita tahu prodi sejarah tuh rasanya berat ya Bu ya. Kira-kira Putus Mbak Mara. Putus nggak ya? Apa saya yang ini? Ya, suara Mara hilang. Suara Mbak Mara ini. apakah sejarah? Mohon maaf Mbak Mara, suaranya tidak putus-putus tadi, tidak terdengar. Ya, kira-kira apa pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh alumni prodi sejarah Ibu? Apa namanya? Tadi saya sempat ini ya. Jadi ada pekerjaan ya yang tadi profesi yang kebanyakan dari apa alumni sejarah. Terima kasih Mbak Mara pertanyaannya. Nah, ini kompetensi lulusan ya, yang biasanya dari kalau untuk magister itu biasanya praktisi di bidang pendidikan, kemudian penelitian, guru, dosen, akademisi, kemudian peneliti, macam-macam ya. Ini rata-rata memang mereka biasanya yang sudah masuk magister itu adalah yang sudah bekerja ya. Kemudian juga yang doktor itu praktisi di bidang pendidikan, guru, dosen, ya ASN. Biasanya para alumni itu banyak yang ada yang sudah jadi rektor ya, ada dekan, kemudian kepala lembaga, direktur di pemerintahan seperti itu di kementerian. Seperti itu Mbak Mara. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Dr. Linda. Jadi cukup beragam ya Ibu ya yang dikerjakan oleh para alumni. Ya, tapi saya juga mungkin sebelum jadi ingat nih, Ibu Ita untuk bidang program studi ilmu susastra untuk S3 sepertinya ada 2 jalur ya Ibu, jalur kuliah umum dan jalur riset. Mungkin bisa diinfokan Ibu. Ya, betul. Terima kasih
untuk pertanyaannya. Jadi untuk jalur kuliah itu terstruktur, tapi kalau yang jalur riset adalah mandiri ya, mahasiswanya dari awal sudah ada komunikasi dengan calon promotornya. Kemudian nanti akan ditentukan promotornya berdasarkan tentu kompetensinya juga ketika masuk. Karena yang jalur riset itu mungkin saya perlu menyampaikan untuk jalur riset yang doktor ini harus memenuhi syarat-syarat ya. Itu sudah ada di website penerimaan, tapi ada beberapa yang kadang tidak mengirimkan juga gitu. Nah ini penting ya, sangat penting karena ini menjadi syarat untuk jalur riset. Terutama untuk yang nomor 5 ini. Ada 5 publikasi dalam bidang keilmuan yang sama dengan program dokter dalam 5 tahun terakhir dari yang akan ditujunya. Nah 5 publikasi ini harus yang sudah dipublikasikan, jadi bukan yang baru diproses begitu ya. Waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Jadi memang ini harus sudah dipublikasikan dari 5 publikasi 5 tahun terakhir. Jadi boleh dari artikel proseding nasional, proseding internasional, atau jurnal nasional tidak terakreditasi, artikel jurnal nasional terakreditasi, dan seterusnya. Nah, kemudian juga harus wajib menuliskan proposal rencana penelitian yang akan dijadikan disertasinya nanti, gitu ya. Nah, ini tentu juga sudah dituliskan di sana bagaimana formatnya. Tapi kadang ini format ini juga abai gitu. Padahal sudah kami tuliskan di sana. Ini penting ya, dan ada tambahan untuk CV supaya kami tahu yang bersangkutan untuk yang jalur riset ini dari mana asalnya. Jadi punya kekuatan. Jadi kalau untuk masuk yang jalur riset harus sudah punya kekuatan peneliti sebagai peneliti mandiri karena kuliahnya tidak terstruktur. Demikian Bu Marah, nanti perkuliahannya tuh kurang lebihnya adalah ada seminar ya, ada seminar A, seminar B, kemudian ada publikasi ABC gitu, kemudian ada ujian proposal dan ujian hasil riset juga sama yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Linda. Yang terakhir adalah ujian promosi dengan selain 5 publikasi yang disampaikan di awal ini, juga nanti tetap harus 3 syarat publikasi pada saat masa perkuliahan. Begitu Bu Mara, saya rasa. Baik, terima kasih Bu Ita. Jadi perbedaannya bahwa kalau program riset, kemandirian mahasiswa lebih diutamakan ya Bu, karena tidak mengikuti perkuliahan reguler dan memiliki istilahnya hasil luaran yang lebih banyak sebelum mencapai program ujian terbuka. Iya, dan ketika masuk pun itu harus ada syarat dengan proposal. Ya, publikasi harus punya 5 publikasi gitu yang dikirimkan kepada kami. Begitu Bu Mari. Jadi menarik ya Ibu. Nah ini ada pertanyaan dari Saudara Paulus Eko Kristianto. Apakah S3 Filsafat juga ada jalur riset? Bapak Noval mungkin bisa menjelaskan? Oke, terima kasih Mbak Mara. Untuk S3 Filsafat sampai dengan ini nanti mohon dikoreksi sama Pak Untung ya. Kalau tidak salah sampai dengan pendaftaran tahun lalu berdasarkan rapat departemen belum terima jalur S3 lewat riset ya. Tapi nanti Pak Untung bisa klarifikasi kalau saya tidak salah gitu ya. Nanti kalau Pak Untung bisa klarifikasi apakah filsafat S3 ada jalur pendaftaran riset atau tidak, saya juga agak lupa. Cuma seingat saya sampai tahun yang lalu itu diputuskan belum ada jalur S3 filsafat lewat riset. Sampai itu nanti barangkali Pak Untung bisa mengklarifikasi. Baik, boleh saya lanjutkan ya, Bu Mara? Silakan Bapak Untung. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Pak Nopal bahwa S3 Filsafat sampai sekarang belum membuka jalur riset ya. Ini mudah-mudahan nanti tahun depan akan dibuka jalur riset. Satu lagi mungkin tambahan tentang jalur riset ya. Untuk jalur riset itu
ketika masuk ke semester pertama itu sudah ditentukan promotor dan kopromotornya, sehingga langsung dapat mulai meneliti di bawah pembimbingan promotor dan kopromotor. Jadi itu sebagai tambahan penjelasan tadi. Saya kira itu ya Bu Mara. Terima kasih Pak Noval. Baik, terima kasih Bapak Untung. Saya juga hendak menginformasikan apabila sosialisasi saat ini dapat dan materinya pasca sarjana di YouTube ya, bisa dilihat, dan silakan Bapak Ibu mengikuti Instagram Humas FIB UI. Ada yang raise hand ini. Mbak Adinda Huta Barat PhD, dipersilakan. Silakan kepada Mbak Adinda. Oh ya, Oke, maaf tadi silakan. saya masih di mute. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Selamat siang Bapak Ibu, para dosen dan juga peserta. Saya pertama-tama mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya lulusan S1-nya Sastra Cina UI tahun 2002 sampai 2006. Kemudian S2 di Beijing, major in Public Policy, dan S3 saya di Taipei, bidang penerjemahan Mandarin. Sejak tahun 2007 saya bekerja di Kemenlu. Jadi untuk S2 dan S3 saya mendapatkan support dan beasiswa. Kemudian tadi saya sempat mendengar paparan dari Ibu Kaprodi Asia Timur, Ibu Ike Iswari. Jadi ada pertanyaan saya karena saya sebenarnya tertarik untuk give back ke kampus UI ya sebagai alumni. Mungkin sekiranya ada kesempatan Ibu, saya ingin bagi ilmu gitu sebagai dosen tamu mungkin atau apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adinda. Wah, kalau ini yang bisa menjawab selain Bu Ike, Pak Untung ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Mara. Mohon izin Bu Ike, saya dulu ya. Silakan Pak. Bu Adinda, kita bertemu lagi ya setelah kita bertemu di Kolita beberapa tahun yang lalu ya Bu Adinda ya. Ya baik, Bu Adinda juga linguis juga ini ya, jadi aktif meneliti bidang bahasa. Baik, nah memang kalau untuk rekrutmen Bu Adinda, tapi saya kira Bu Adinda sudah punya pos tetap ya di mana di instansinya begitu ya. Namun untuk yang ini sebagai informasi saja, untuk rekrutmen di UI kami ada 2 jalur. Ini kalau teman-teman nanti ada yang berminat mau mengikuti, karena ini terbuka ya di UI ya, terbuka untuk rekrutmen, itu ada melalui jalur PUI dan ada jalur PNS gitu ya. Dan setiap tahun itu dibuka berdasarkan kebutuhan di prodi masing-masing. Nah, tentang tawaran Bu Adinda untuk bersumbangsi kepada UI, tentu terima kasih banyak Bu Adinda. Kami juga sangat gembira ada semacam tawaran dari Bu Adinda untuk berkontribusi kepada UI. Nah, ini dipersilakan saja pada nanti S2 Asia Timur ya, kalau memang membutuhkan misalnya bisa saja misalnya dimulai dari penguji luar ya, karena kita juga punya skema external examiner gitu ya, dalam hal tidak ditemukan ahli di bidang yang diuji ya, ahli di bidang disertasi atau tesis yang diuji begitu ya. Nah, ini tentu kami terbuka ya, mengundang ya para penguji dari luar untuk membantu membimbing dan menguji. Nah, itu bisa diajukan ya melalui ketua prodi, kemudian berkoordinasi dengan ketua departemen nanti kepada pimpinan fakultas. Nah, demikian pula mungkin nanti bisa ada inisiatif ya, silakan saja nanti kalau memang Bu Ike ya respons nanti Bu Adinda ya, nanti bisa kita diskusikan. Silakan Bu Ike. Iya, halo Bu Adinda, salam kenal ya. Ya Pak Untung, terima kasih Pak Untung. Jadi memang kita nih sedang menjajaki dengan Kementerian Luar Negeri Pak Untung. Memang diawali dengan saya sudah bertemu dengan Direktur Asia Timur, sehingga akhirnya kita banyak kegiatan dengan Direktorat Asia Timur. Dengan Pak Awalnya itu Santo juga ya Bu ya.
Iya, Pak awalnya Santoso. memang saya minta Pak Direktur, ayo kita adakan pada waktu itu bulan Januari awal kalau nggak salah saya datang. Dan begitu Bu Adina memang Pak Untung, jadi eh, semester ini kita minta Pak Direktur Asia Timur itu mengisi mata kuliah. Jadi 2 kali pertemuan Bu, jadi dosen tamu ya gitu Pak Untung. Ya, jadi ya 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 kita nggak menutup kemungkinan lah ya kalau untuk hal itu, karena ini kan kita memang butuh kerjasama juga ya dari praktisi profesional. Ya saya yakin lah Ibu Bu Adinda udah di Kemenlu, dan itu tentunya pengalaman yang sangat berharga banget ya, yang kita sebagai ya, apa dosen di sini ya tidak secara langsung berhadapan, apalagi masalah budaya gitu. Itu banyak sekali trik-trik ya yang kita dapatkan ketika Pak Direktur Asia Timur itu mengisi mata kuliah. Ya, nanti kita bisa bicarakan, Bu. Mohon izin ya Bapak Wadek. Silakan Bu Ike, dan ini diskusi kita Ya, justru menunjukkan kepada halayak bahwa FIB ya, UI juga tentu saja memanfaatkan kepakaran ya ya, dari rekan-rekan di luar FIB UI ya. betul. Tentu saja di masa kolaborasi seperti sekarang ini Yes. mungkin kami sendiri memberikan ilmu pada apa namanya mahasiswa kami, sehingga kami juga tentu saja memerlukan bantuan dari siapapun yang menguasai ya bidang yang tentu saja ya belum kami miliki dan kami butuhkan untuk berikan kepada Bu Adinda. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Wadek, Pak Untung, dan Ibu Kaprodi, Bu Ike. Ya, silahkan hubungi Dalam saya sekedar Bu cerita. lewat Ibu Terima Rina kasih. barangkali. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih Ibu Adinda, Bapak Untung, dan Ibu Ike. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Ita. Selamat siang Ibu Ita. Ibu Ita, Marah putus-putus ya. ini iya Ibu, saya sepertinya perlu pindah tempat nanti Ibu ini setelah sesi yang ini, karena yang kali ini kok rasanya sinyalnya di FIB gedung 8 lantai 2 ini kurang kuat ya. Ya, saya ingin bertanya, Ibu Ita, ada 2 pertanyaan dari Mbak Putri Heijen. Kalau S1-nya non susastra tapi ingin masuk ilmu susastra, apakah ada matrikulasi? Lalu yang kedua dari Mbak Putri Rahmadeni Sembiring, apabila ingin mengambil program peminatan filologi pada jenjang magister, apakah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan membaca aksara dalam sebuah manuskrip? Silakan Ibu. Ya, baik Bu Mara, terima kasih, saya juga tadi sudah membaca itu. Jadi kalau untuk memang diperlukan dan memang asal studi itu bukan sastra kemudian ingin ngambil sastra, kami memang menyediakan program matrikulasi gitu ya. Jadi bisa biasanya 1 tahun pertama. Jadi 1 tahun pertama itu harus diikuti untuk matrikulasi. Setelah lulus baru mengikuti kuliah regulernya gitu, kuliah program reguler dari S2-nya. Dan saya rasa itu nanti sudah ada diumumkan juga di penerimaan UIACID tersebut gitu ya, kalau memang dari awal ingin masuk ke sana. Nah, untuk Mbak Putri yang satu lagi, kalau namanya ini ada siapa namanya Bu Priscilla kebetulan ya. Jadi kemampuan membaca aksara memang tidak menjadi kewajiban. Namun ketika kuliah di prodi mengambil filologi, tentunya kan berhadapan dengan gitu ya, dengan teks manuskrip. Nah, manuskrip ini tidak selalu beraksara dengan misalnya aksara Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Ada juga yang aksaranya Latin begitu. Namun kalau misalnya berhadapan dengan manuskrip yang beraksara di lain aksara Latin itu, tentunya harus ada pelajaran belajar lagi untuk membacanya dan bahasanya.
untuk S3 memang dituliskan ya, ada apa namanya, wajib menguasai bahasa asing lain jika berminat untuk meneliti suatu bidang yang mensyaratkan kemampuan bahasa itu misalnya. Jadi itu tentu harus ada tambahan secara pribadi, memiliki satu apa namanya, tambahan pengetahuan yang khusus bila meneliti berkaitan dengan bahasa lain itu, bahasa asing itu, karena bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa di luar yang bahasa Indonesia kan termasuk bahasa asing begitu ya. Nah, ini mungkin Bu Pris bisa menambahkan untuk filologi. Beliau adalah koordinator peminatan filologi. Silakan Ibu Pris. Terima kasih Bu Ita. Mbak Putri, saya bantu jawab ya. Di peminatan filologi, fokus kita bukan kajian aksara. Kalau Mbak Putri tadi bertanya apakah harus mampu atau punya pengetahuan untuk membaca naskah dengan aksara tertentu, tergantung nanti kajiannya apa. Seperti yang Bu Ita tadi katakan, iya itu seperti itu ya. Kalau Mbak Putri berminat mengkaji aksara atau membaca naskah beraksara Pegon, maka kemampuan itu harus ada dan bisa dipelajari di luar kelas gitu ya. Karena kemampuan membaca itu kita berikan di S1 ya Bu Ita ya. Kalau prodi Jawa itu Pegon ya fokusnya, kalau prodi Indonesia Jawi gitu. Ya, Jadi jangan khawatir. juga Bu Pris, aksara Iya. Bali. Iya, aksara Bali ada ya, Bu Ita di prodi Jawa. Jadi Mbak Putri jangan khawatir, coba aja dan kita itu filologi nggak cuma membahas masalah aksara ya, dan kajian kita itu naskahnya beragam. Mbak Putri bisa mengambil korpus yang mudah untuk Mbak Putri. Dan kami di filologi juga bukan hanya kajian teks yang mengharuskan kita tahu atau bisa membaca aksaranya, tetapi juga ada kajian kodikologi. Kajian kodikologi ini lebih lentur lagi, tidak berfokus pada aksara, tetapi juga bisa mengkaji aspek sejarah naskah, ya, aspek humaniora yang ada di dalam naskah, aspek living manuskrip dan sebagainya. Ya, jadi kajian filologi ini sangat lintas disiplin, ya, yang tidak mengharuskan Mbak Putri atau teman-teman yang lain yang ada di sini menguasai aksara-aksara tertentu. Coba aja masuk ke prodi sastra peminatan filologi ya. Terima kasih Bu Ita, Mbak Mara. Selamat berjumpa dengan Ibu Pris. Iya ya. Koordinatornya. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Mara, silakan. Terima kasih, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Mbak Putri. Mbak Mara. Terima kasih Ibu. Mohon maaf nih saya pakai 2 piranti karena ternyata sinyalnya kurang baik. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Linda. Ada pertanyaan dari tadi ini Mas Arkini ya atau Mbak Arkini Sabrina? Mohon maaf saya Mbak Mara. Oh Mbak ya. Mbak Arkini Sabrina, salam kenal. Ya, halo Mbak. Nah, ini Mbak Arkini ingin masuk program studi S3 Ilmu Sejarah, Ibu. Kalau Pak Ya Mbak Mbak Mara putus-putus, tapi kebetulan saya tadi sudah sudah baca ya pertanyaan dari Mbak Arkini. Bagaimana ini? Salam Mbak Arkini, Mbak Mara, saya jawab ya. Kalau untuk yang tadi kalau nggak salah tuh pertanyaannya, kalau yang untuk SKL ya, kalau SKL mungkin saya nanti bisa bertanya ke Pak Untung apakah bisa mendaftar hanya dengan SKL surat kelulusan ya, surat tanda lulus sementara, ijazahnya belum ada. Nanti saya, ya.
minta pendapatnya Pak Untung. Nah, kemudian kalau untuk publikasi, kalau untuk masuk jalur reguler, bukan jalur riset, silahkan dikirimkan saja bukti-bukti publikasinya ya yang sudah terbit gitu ya. Jadi kami memang hanya ingin melihat sejauh mana ya, apalagi untuk S3, sejauh mana kemampuan menulis atau pernah melakukan karya-karya tentang penulisan tentang sejarah sudah seperti apa gitu. Jadi khawatirnya kami nanti kalau tidak punya pengalaman menulis itu yang akan bikin apa namanya kita bermasalah ke depannya gitu loh. Jadi lebih baik di awal kita akan lihat, kita akan cek apakah mahasiswa yang bersangkutan pernah melakukan penelitian sejarah, punya karya ilmiah terkait tentang sejarah gitu seperti itu. Jadi silakan Mbak Arkini dikirimkan saja bukti-bukti hasil karyanya dari jurnal, dari buku, dari apapun silahkan seperti itu. Bahkan skripsi atau tesisnya juga silahkan dikirimkan. Kalau untuk yang SKL, ke Pak Untung saya mungkin mohon masukannya. Baik, terima kasih Bu Linda. Saya langsung lanjutkan. Jadi tentu saja untuk mahasiswa atau lulusan yang belum memperoleh ijazah, ya dengan menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan yang di dalamnya juga akan disampaikan bahwa yang bersangkutan akan lulus pada tanggal sekian itu dapat mendaftar. Ya, nah nanti kalau ditanya di dalam sistem ditanya nomor ijazah, nomor surat keterangan lulus itu yang dimasukkan ya. Jadi itu ya yang penting surat keterangan itu ada nomornya. Nah, kemudian nanti itu diunggah, kemudian nanti ada pertanyaan nomor ijazah itu saudara isi dengan nomor SKL atau nomor surat keterangan. Itu lanjutan apa namanya respons. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Arkini, Mbak Mara. Semoga Mbak Arkini jadi daftar ya. Kita ketemu di prodi Amin. S3. Terima kasih Bu Linda tuh. Mbak Arkini ditunggu Ibu Linda di kampus Mbak Arkini. Ya, saya bertanya kepada Ibu Turita. Ini ada yang menjapri saya Ibu secara personal bertanya. Kalau peminatan studi kultural, kira-kira boleh ngambil mata kuliahnya agak nyimpang nggak dengan peminatan susastra gitu, maksudnya mata kuliahnya jadi tidak hanya studi kultural saja tapi juga bisa ngambil mata kuliah di peminatan susastra. Oh ya, pada semester 2 dan 3 itu ada mata kuliah pilihan ya di luar mata kuliah wajib dari peminatan. Jadi diperkenankan dan memang ada kalau memang ada pilihan pada masa itu apa namanya kita akan adakan gitu ya. Jadi ada memang di dalam kurikulumnya itu ada 2 mata kuliah pilihan yang boleh diambil selain mengambil mata kuliah apa namanya wajib dari peminatan karena dalam mata kuliah itu kan ada wajib fakultas, kemudian ada wajib prodi dan wajib peminatan. Namun di luar itu ada juga apa namanya mata kuliah pilihan di luar peminatan. Di sini mungkin ada Ibu Getty yang bisa menambahkan penjelasannya sebagai koordinator Culture Studies. Silahkan Ibu Getty. Halo Ibu Getty. Masih adakah? Tadi soalnya katanya di jalan tapi agak putus-putus. Beliau tidak hadir ya? di ruangan Ibu, ya. Baik, saya rasa sudah bisa menjawab. Nanti kalau misalnya sudah masuk bisa melihat mata kuliah pilihan apa, misalnya mengambil apa namanya culture study atau studi kultural, kemudian ingin menambahkan pengetahuan di luar apa namanya mata kuliah yang diwajibkan di peminatan studi kultural itu bisa mengambil di sastra atau bahkan filologi gitu ya atau tradisi lisan. Gitu saya rasa untuk yang japri jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Silakan Bu Mara. Iya, terima kasih Bu Turita. Itu tadi Mbak Regina ya. Semoga Mbak Regina bisa mendapatkan gambaran dari paparan Ibu Turita. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Putri Rahmadini Sembiring ya. Ini Ibu Turita didukung oleh tim nih, anggota timnya hadir semua termasuk Ibu Priscilla juga ya yang filologi, studi kultural biasanya juga dibantu oleh Ibu Getty. Begitu. Begitu. Sedang dalam Ya. perjalanan, jadi mungkin tadi sudah minta maaf agak putus nyambung kayaknya. Ya, Ibu Ita. Baik.
apakah masih ada pertanyaan? Ini kita masih punya banyak waktu, Bapak Ibu, untuk Bapak Paulus Eko Kristianto. Walaupun S3 Filsafat belum ada jalur riset, tapi jangan patah semangat ya Bapak. Kiranya tetap berkenan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika FIB UI, walaupun harus melalui jalur S3 Filsafat reguler. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Bu Mara, boleh saya tambahkan penjelasan tentang Silakan Bapak skema tadi? Untung. Ya, saya teringat tentang skema yang Bu Mara tanyakan ya. Jadi untuk skema masuk kita juga punya skema kerjasama ya, saudara-saudara. Jadi tolong dicek institusinya, apakah institusi saudara-saudara mempunyai skema kerjasama ya, misalnya ada pusat penelitian ya, saudara bekerja di pusat penelitian atau di badan apa gitu ya, kemudian mempunyai perjanjian kerjasama dengan FIB UI, ini tentu juga kami akan memperhatikan gitu ya. Jadi untuk pengembangan institusi saudara-saudara. Baik, nanti silakan sehingga nanti kami akan laporkan ya saudara misalnya sebagai calon mahasiswa untuk skema kerjasama. Itu saja Bu. Jadi ada skema yang murni, ada skema untuk yang S2 ada lulusan FIB UI tanpa ujian SIMAK, dan skema kerjasama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Untung. Ini ada juga pertanyaan dari Saudari Fitri. Izin bertanya terkait matrikulasi, kalau S1-nya sastra, lalu S2 non-sastra, dan mau ambil S3 kembali ke sastra, masih harus mengikuti matrikulasikah? Mungkin ini Bu Ita yang bisa menjawab ya. Lalu untuk jalur umum dan PNS yang disebutkan tadi, apa perbedaannya dan apa dispensasi untuk skema kerjasamanya? Mungkin ini Bapak Untung yang bisa menjawab. Silakan Ibu Ita terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Mara, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya, atau Ibu Fitri nih ya mungkin ya. Untuk masalah matrikulasi itu nanti juga ditentukan dasarnya adalah dari untuk masuk S3 ya, ditentukan dari tulisan atau hasil riset ya, rencana riset yang akan dituliskan untuk draft kemungkinan disertasi, dan itu kemudian ada wawancaranya. Dari hasil wawancara itulah nanti apakah mengikuti matrikulasi atau tidak. Jadi kami tidak bisa memberikan keputusan dari awal bahwa kalau S1-nya sastra, kemudian S3, S2 non-sastra, apakah harus mengikuti matrikulasi. Jadi matrikulasi itu akan ditentukan pada saat wawancara. Jadi apakah memang harus matrikulasi atau memang sudah tahu dasar-dasar sastranya gitu ya. Atau mungkin yang non-sastra pada saat S2 justru memperkuat gitu. Jadi itu akan kami lihat dari tulisan calon riset ya, jadi proposal calon riset itu gitu. Jadi jangan ragu kalau mau mengikuti S3, jadi silahkan. Kami tidak semena-mena memutuskan harus matrikulasi, tidak selalu juga, karena itu akan ada hasil dari wawancara pada saat wawancara. Begitu ya Mbak Fitri. Terima kasih Bu Turita. Jadi semoga jawab pertanyaan ya, berikutnya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Bapak Untung. Baik, terima kasih Bu Mara. Tadi yang bertanya Mbak Fitri ya. Jadi, ya, betul Bapak. Jadi untuk skema kerjasama ya, ini kami juga mohon dapat diingatkan bahwa ada kerjasama dengan institusi saudara dengan mengirimkan surat ya, surat kepada dekan. Jadi kepala institusinya ya itu mengirimkan surat pada dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan DUI ya, bahwa yang menyampaikan bahwa instansi yang bersangkutan mengirimkan saudara sebagai peserta SIMAK UI gelombang kedua ya, namanya apa ya, kemudian program studinya apa gitu ya. Jadi dengan
surat itu kami akan mempertimbangkan ya penerimaan saudara sebagai mahasiswa dengan skema kerjasama. Ya, jadi sebagai contoh misalnya dari Badan Bahasa ya misalnya ya itu ada kerjasama dengan kami secara erat gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan itu meskipun bukan berarti bahwa saudara langsung diterima, bukan berarti seperti itu karena tetap saja kami akan mengadakan seleksi ya dan dalam hal tentu saudara layak untuk mengikuti studi di FIB UI tentu akan kami terima. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Mara, Bu Ita. Baik, terima kasih Bapak Untung. Jadi untuk Bapak Ibu yang yang berkenan untuk mendaftar atau ya berminat untuk mendaftar menjadi mahasiswa program pasca sarjana dan sudah istilahnya memiliki pekerjaan di suatu instansi, dapat mengirimkan surat kepada Bapak Dekan FIB UI untuk menjadi catatan dalam proses penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana FIB UI. Baik, kami masih terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, silakan Ibu Roli. Suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar Ibu Roli. Enggak sekarang? Ya, silakan. Baik Bu Mara, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan diajukan lagi, ini saya mau kasih sedikit pengumuman. Astrid bisa tolong tampilkan itu nggak yang iya, jadi kalau untuk sosialisasi hari ini dan apa yang dibicarakan hari ini, juga tadi video-video yang tadi sempat diputar di awal acara, ini silakan Bapak Ibu melihat ya kalau misalnya masih berminat untuk tahu lebih lanjut lagi di tautan yang sedang ditayangkan di sini ya. Baik titik playlist profil pasca sarjana FIB UI 2023 ini ada di YouTube-nya Humas FIB UI atau mungkin kalau tidak mengklik tautan ini nanti langsung saja masukkan di bagian search video profil prodi pasca sarjana. Nah di situ nanti calon mahasiswa dapat melihat untuk lebih tahu lebih lanjut begitu. Dan hasil sosialisasi hari ini juga dan juga tadi video-video yang sempat kami putarkan juga tadi beberapa PPT yang ditayangkan juga akan kami masukkan semua di sini. Jadi nanti dapat melihat untuk informasi lebih lanjut. Mungkin itu saja Ibu Mara sedikit pemberitahuan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Roli. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak Nopal. Bapak Putus-putus Mbak Mara. Iya Bapak, mohon maaf. Untuk program studi filsafat, apakah proses penerimaan melalui wawancara, khususnya S3, juga menjadi pertimbangan utama untuk diterima, Bapak? Ataukah harus sudah memiliki proposal? Mungkin ini bisa membantu Mas Paulus agar dapat diterima di program S3 Filsafat UI, Bapak. Makasih Mbak Mara. Iya, kami dari Prodi Filsafat sangat berharap Pak Paulus tidak patah hati dan masuk ke program doktor yang reguler ya. Intinya gini Pak Paulus ya. Jadi kan mahasiswa itu ketika masuk program doktor biasanya sudah punya proposal awal. Nah, proposal awal itulah yang nanti akan dijadikan bahan wawancara ketika tes wawancara. Dari situ kemudian para pengajar mempertimbangkan apakah riset ini bisa dilanjutkan ataukah riset ini masih harus diperbaiki atau diadakan semacam rombak. Ya, itu sangat bergantung ketika proses wawancara terjadi. Nah, biasanya mahasiswa yang ikut program doktor memang sudah punya
rencana yang pasti sih. Nah, saya juga kira Pak Paulus dengan latar belakang yang dimiliki, saya yakin pasti sudah punya proposal dan proyek penelitian, sehingga akan mempermudah kerja Pak Paulus juga. Ya, harapannya 2 semester itu tuntas mata kuliah, kan hanya 3 mata kuliah, dan itu dilangsungkan dalam 2 semester, sehingga semester ketiga itu sudah bisa ujian proposal, dan setelah ujian proposal kalau dinyatakan cukup bagus, itu kan sudah bisa dinyatakan lulus dan langsung bisa bimbingan. Hingga mungkin juga di semester 5 itu sudah ujian hasil riset, ya itu sangat bergantung kepada apa namanya kematangan riset yang dilakukan. Sangat berharap saya Pak Paulus bisa bergabung di program Doktor Filsafat. Begitu Mbak Mara. Baik, terima kasih Bapak Dr. Noval. Ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, khususnya Ibu Ike, Ibu Linda, Ya, Ibu Ita, dan Bapak Noval untuk memberikan tambahan sebelum kita mengakhiri sesi pertama sosialisasi pada sore hari ini. Silakan Ibu Ike. ya, terima kasih Bu Mara. Sebelum kita berpisah, saya mau menyampaikan dulu kurikulum mata kuliah yang ada di program studi Asia Timur. Mudah-mudahan ini menjadi izin share ya Bu. Silakan Ibu. Saya share sebentar, Bu. Ini untuk mudah-mudahan terpikat gitu ya dengan eh, bergabung di program studi kami. Ini ada ini ini adalah mata kuliah di semester genap. Ya, ini ada budaya Taiwan dan globalisasi dan komunikasi lintas budaya ini sebagai mata kuliah pilihan. Kemudian ada mata kuliah lagi ini, semuanya fokusnya adalah pada budaya ya Bapak Ibu. Nanti di semester semester ganjil juga seperti itu. Itu kira-kira Bu Mara yang ingin saya sampaikan, sedikit share, ditunggu teman-teman calon nih untuk gabung ya di program studi Asia Timur. Pokoknya asik deh. Ya, terima kasih Bu Tamara. Bu Mara, saya stop share. Ya, terima kasih Ibu Ike. Jadi untuk Bapak Ibu calon mahasiswa Magister Asia Timur, kita harap dapat bertemu di FIB supaya kita sama-sama bisa berdiskusi tentang macam-macam termasuk Korean Wave salah satunya ya. Ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ita, dipersilakan. Saya lebih senang pada nonton gitu ya. Jadi kalau nonton itu telinga mendengar, mata melihat. Itu sudah 2 rekaman. Jadi paling tidak itu yang saya akan bagikan sedikit ya Mbak Mara untuk bisa menambahkan pengetahuan untuk prodi kami. Saya akan tayangkan tentang topik-topik khususnya yang tadi mungkin belum. Iya, terima kasih Mbak Mara. Terima kasih Ibu Turita. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Linda Sunarti. Mungkin saya tidak akan menyampaikan PPT, nanti PPT lengkap akan saya kirim ke tim ke panitia ya, ke Mbak Ruli. Jadi nanti bisa ada mata kuliah, kemudian dan yang lain-lain akan saya kirimkan. Jadi saya hanya ingin menyatakan bahwa
apapun apa namanya passion Anda, kesukaan Anda dalam peristiwa sejarah. Temanya, jadi kami di Prodi Ilmu Sejarah Prodi Pasca Ilmu Sejarah FIB UI itu menerima topik apapun, minat apapun Anda, dari mulai fashion, dari mulai seni, dari mulai politik, dari mulai laut, dari mulai macam-macam. Jadi kami memang memiliki topik-topik riset yang sangat beragam. Jadi silahkan. Jadi bahkan dari tentara, dari polisi, dari penari, dari apa namanya dokter itu ada di tempat kami. Jadi silahkan yang berminat ke prodi pasca sarjana ilmu sejarah dari latar belakang atau background yang beragam-ragam, kami menerima dengan tangan terbuka. Jadi jadilah sejarawan yang terkemuka dari prodi ilmu sejarah FIB UI. Itu saja mungkin Mbak Mara. Terima kasih Ibu Linda untuk wejangannya, sangat menarik ya. Dan terakhir kepada Bapak Dr. Noval, kami persilakan. Terima kasih Mbak Mara. Untuk video profil lulusan atau mahasiswa itu sudah ada yang nanti bisa dilihat. Tadi Mbak Ruli sudah sampaikan itu, nanti bisa dilihat. Nah, intinya sama dengan prodi sejarah bahwa prodi filsafat juga membuka diri dari beragam lulusan S1. Kemarin juga ada yang dari kepolisian juga masuk ya, masuk magister filsafat. Dari IKJ juga masuk, dari sastra juga masuk. Bahkan dari UIN juga masuk. Jadi cukup banyak latar belakang ke apa latar belakang prodi yang bisa masuk ke studi filsafat. Karena intinya filsafat itu kan refleksi kritis dan dialogis. Jadi dia berusaha mendialogkan dengan beragam disiplin yang sudah kita miliki sehingga akhirnya ada kekayaan di situ. Dan ruang kerjanya juga terbuka. Jadi kalau kita lihat mereka yang masuk dunia filsafat itu sangat-sangat terbuka luas. Jadi ada jadi periset, ada jadi dosen, bahkan ada banyak lah ya. Maka itu moga-moga juga beberapa teman yang ikut hari ini tertarik dengan program magister dan doktor filsafat, sehingga akhirnya kita bisa bertemu di kelas nanti dan moga-moga kontribusi filsafat bagi dunia ilmu pengetahuan menjadi lebih nyata. Saya kira itu Mbak Mara. Baik, terima kasih Bapak Dr. Noval. Mungkin sebagai akhir Bapak Dr. Untung Yono berkenan untuk menutup acara sosialisasi di sore hari ini. Mohon maaf, mungkin ada mohon maaf sedikit lagi Pak Untung, itu ada pertanyaan dari Mbak Fitri yang boleh saya tambahkan, ada webnya atau tidak gitu ya. Jadi tertarik kami tunggu untuk masuk ke peminatan filologi Mbak Fitri, silahkan buka web apa namanya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, kemudian di kurikulum melihat di sana ada magister dan ada ilmu susastra gitu, atau S3 atau program doktor ilmu susastra. Di sana ada kurikulumnya ya, mata kuliah apa saja yang bisa diambil gitu. Silakan. Terima kasih Pak Untung, mohon maaf saya menyelami sedikit untuk menjawab ini. Bu Ita. Terima kasih Bu Ita, Bu Mara. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara sosialisasi program pasca sarjana FIB UI. Tentu saja kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada saudara peserta sosialisasi yang setia hingga ujung akhir ini mendengarkan paparan dan diskusi tentang program pasca sarjana yang kami adakan di FIB UI. Dan tentu saja tidak hanya 4 program studi ini, ya nanti pada sesi kedua pukul 4 kami juga akan menyampaikan informasi tentang program studi yang lain. Silakan saudara-saudara juga bisa ikuti. Dan sekali lagi kami mengundang saudara-saudara, kami yakin bahwa saudara-saudara yang hadir pada sesi ini adalah para peminat kuat ya yang akan nanti mendaftar di 4 program studi yang sudah kami paparkan. Ya, jadi kami tentu saja akan menyambut dengan tangan terbuka ya kedatangan saudara untuk menempuh studi pada program pasca, magister dan atau doktor di FIB UI.
Itu saja yang saya sampaikan sebagai penutup. Akhirul kalam, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, semoga kita dapat berjumpa di FIB UI ya pada bulan Agustus ya. Biasanya semester tahun akademik baru dimulai pada minggu terakhir ya Agustus. Ya, baik, sampai jumpa teman-teman di FIB UI. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan saudara semua ya dapat menempuh studi di FIB UI ya yang tentu saja menjadi cita-cita saudara-saudara dan juga ya kami akan mengantar saudara-saudara ke cita-cita tersebut. Terima kasih Bu Mara ya. Terima kasih Bapak Dokter Untung. Pak Ibu Kaprodi, terima kasih Bu Roli. Terima kasih. Sekian sosialisasi program Pasca Sarjana FIB UI pada kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu calon mahasiswa program Pasca Sarjana. Terima kasih juga Ibu Dr. Turita, Dr. Naufal, Dr. Linda, dan Ibu Dr. Ike. Sampai bertemu di FIB, Mas dan Mbak sekalian. Izin, Li. Bapak sekalian. Jumpa, sehat selalu. Sampai jumpa, ditunggu ya. Prodi Asia. Terima kasih Bapak Ibu. Oh.